Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum. Sadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, sabab masih nampung Allah Ta'ala atau pada kasih hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban yang sudah kita ikrarkan di hadapan Allah, yakni sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan insya Allah iman yang hadir dimasukkan oleh Allah sebagai orang-orang yang mulia dan dimuliakan, ridha dan diridhoi, baik di dunia maupun di akhirat kelak insya Allah. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, diolodik napa atau talir di bone dino prometoria janjian kalau Allah Ta'ala di waktu tadi alam arham bila lana perimanan itu impona Allah Ta'ala makutana alas dan menjaga ia puang, maka kita menjawab bala syahidina ia puang sambil menjemput ibu. Jadi hakikat manusia hidup di dunia ini itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan beriman. Maka sebagai konsekuensi kita hadir di dunia ini untuk menjalankan janji kita di hadapan Allah, yakni beribadah kepada Allah. Salah satu ibadah yang sangat penting dalam kehidupan adalah ibadah sholat. Karena inilah yang pertama yang akan ditanyakan oleh Allah. Eko maka singi sempajang, insya Allah semua amalan-amalan lain, ibadah-ibadah lain itu akan berpengaruh. Nah itu nih pakasias sempajang satu-satunya ibadah yang tidak bisa diwakili, begitu pentingnya. Kalau ibadah umroh haji itu bisa diwakili, tapi ini kesumpajang tiga agama kadena wakili kajo kemasan pajak subuh tidak ada, begitu pentingnya. Ibadah puasa sunnah, ada ulama kita mengatakan ketika misalnya kita punya nazar sholat puasa dan kita mati dan tidak sempat membayar nazar itu, bisa ahli waris kita untuk membayar puasa nazar itu, tapi sholat tidak.
Bahkan begitu pentingnya sholat. Nareko tetule tetap tudang, tetule tudang, liu. Kalau dalam perjalanan ada keringanan yang Allah berikan. Ada yang namanya jamak, kasih jamak, duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Yang penting jangan terpasi jamak 5 waktu. Tidak terpasi jamak, apa sih jemu mani. Kalau tidak bisa jamak, masih berat dalam perjalanan itu atau sakit, ada kasar. 4 menjadi 2. Masih ada lagi yang lebih mudah yang Allah berikan, jamak dan kasar. Ini menandakan bahwa pakasiwiya sempajangu sangat penting. Dan sabah hakikatnya iya rupa kasiwangi Bapak Ibu. Hakikatnya itu mas sempajak beribadah mas sompok kelur pengelatala tanya untuk pengelatala. Tapi untuk rialena atanna. Nabi nengisinina atanna pengelatala di debone weli masih di untuk madorakai pengelatala majepu tidak akan mempengaruhi turun sedikit pun derajatnya Allah sebagai Tuhan. Nabi nengisinina atanna pengelatala masih di untuk taat lauli pengelatala majepu tidak mempengaruhi sedikit pun derajatnya Allah naik sebagai Tuhan. Jadi rupa kesulitan itu untuk pengelah ta'ala, tapi untuk ini mah relate sebagai Allah. Dan memang itu adalah janji Allah. Cuma biasa engkau maka dah ia pau ia umelo masang pajang dari khusyuk ka. Jadi maka dah ka narek ko ia tu khusyuk eta taja ia pada sempaja nek khusyuk majapudi ina tu tetap tas sempaja letu mati. Sabab magi Bapak Ibu dik gaga tau mulai khusyuk paring ngaranna mapangula takbiratul ihram letu Pak Birsalah. Jadi nariko engka tau maka da iya bahwa sempaja nariko khusyuk majapudi ina tu na sempaja letu mati. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatin khasy'un. Beruntunglah orang yang beriman. Siapa itu? Orang-orang yang sholatnya dalam keadaan khusyuk. Itu menandakan keberuntungan yang sangat luar biasa. Sek di pemasi nawari pengelatahan dari engke kimas sempaja dalam keadaan khusyuk. Khusyuk itu adalah kenikmatan, ketenangan ketika kita sholat. Tapi apakah kita mampu? Mapamu letak birit tak letu, pak bir seletak suku full. Pada ngerang elo di pengelata. Dona Bapak Ibu masa paja subuh ini. Kira-kira berapa persen khusyuk kita hari ngarat tak lo di pengelata? Berapapun itu adalah rahmat. Narek sirakan itu adalah rahmat. Kita syukuri, sangat disyukuri. Nah sama magi teman-teman. Yang paling kita syukuri kita sebagai hamba Allah nasabah engkamu pengalatala nawari hidayah untuk sujud masuk pada pengalatala. Itu satu rahmat yang Allah berikan kepada kita. Nasabah engkau moki pasuju i rupatta masuk pada pengalatala. Nasabah mega sila surat tak mapamula baligat na latu matena di menanangka sujud masuk pada pengalatala. Jadi Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Di waktu
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuda si bawah sahabat termasuk angka pengeluta Ali bin Abi Thalib. Tiba-tiba angka orang Badui datang. Jadi tuda Nabi menunggu waktu sholat. Tiba-tiba angka orang Badui datang. Dia bertanya tentang persoalan khusyuk sholat. Ikogi, aku sempajak kayak suruh Allah Ta'ala. Selalu ada gangguan. Apakah itu gangguan dunia dan sebagainya. Selalu ada yang mengganggu sholat. Tidak full khusyuk. Areng-areng Allah Ta'ala. Tiba-tiba maka dari pengelut ta'ali, orang yang sholat seperti itu tidak diterima dan tidak dipandang oleh Allah. Jadi maka dari Nabi Ali mulai kira-kira khusyuk apa mula takabiri letu abri selek. Maka dari pengelut ta'ali, bisa ya Rasulullah. Jadi maka dari Nabi asam pajan oleh 2 rakaat. Jadi orang pengelut ta'ali elo joka mala wejene cawe-cawe Nabi cabiru Nabi maka dari ali narik kumuli masempajan 2 rakaat suku paringaramu mapamula takabiri ram letu mak beres elek waleko surubeku iko dibawa pilih warna merah gaya rega warna hijau. Jadi pengelut ta'ali bin Abi Thalib masempajan 2 rakaat. Urai mak bereselang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung makanya Nabi tak warna agama puji adi. Langsung makanya pengelut tali warna hijau ya Rasulullah. Maka dari Nabi Muhammad SAW berjawab dia khusyuk tempo masa pada. Maka dari pengelut tali betul ya Rasulullah. Tempo rakaat pertama wahai khusyuk. Tapi sisanya rakaat kedua muncul nih 3 rumah itu pilih seru benda Nabi warna merah kan 3 rumah kasih warna hijau kan. Jadi sekelas Ali bin Abi Thalib ketika ada gangguan persoalan keduniaan urusan itu kan berpengaruh. Jadi makanya ketika ada orang mengatakan ye bahwa sempaja naik khusyuk sempajaku deh dan sempaja letup mati. Maka dari guru dia akan melihat batas kemampuan konsentrasi kekhusyuan seorang hamba. Yang penting narik komelo silese ipatuju sih. Jadi narik menurut guru yang penting angka apa onro di lalana sempajata tidak kita lalai. Tegar itu teman-teman lebih kung hadir nomor sendiri betul tak maniat. Kalau Imam Syafi'i kan niatnya itu antara ketika takbiratul ihram antara alif dengan ra Allah itu niat dalam hati. Penirumon tetap kesini. Ring-ring lalu pengelatan. Yang kedua tempat menurut urta yang harus si paling erat tadi nalisi paling erat kalau Allah. Yang kedua pada saat dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mimpak sumpah, ini tom kali dulu. Menurut orang-orang tasawuf. Nih gini kita baca puade ioro iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Parengaranna lauri jama-jama linona misalnya galuna darena berusaha pasana ataupun berarti seakan-akan dia menyembah apa yang dia pikir, apa yang dia ingat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mau kisumpah, ini demikian itu. Yang ketiga tempat yang harus diperbaiki parengarangnya lauri pengelah ta'ala pada saat kita tahiyat, ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar illallah, asyhadu an la ilaha illallah wajibtu sabbi
udah gapuas sangadina ungala ta'ala. Kaya kan Imam Syafi'i, kalau menurut bahasa Syafi'i, pada saat illallah mentetoni pajalota itu menjadi tanda simbol sedemikian. Yang keempat, pada saat kita salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau salam kedua kan, namun di toma beli lo kiri satu sumpah dah, cuma di mi nasuk. Jadi sini toma-toma lebih kong hadir. Jadi maka dari guru tak pada matu tu misalnya nareko engka temano kenai wajuta. Namun ini cedek maka itu way penuh temano wajuku. Padahal cedek bawah. Ya. Tapi kita berusaha sesuai kemampuan kita untuk khusyuk kepada Allah. Jadi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Cuma ada beberapa cara ulama-ulama kita itu memberikan supaya bisa kita lebih khusyuk dalam sholat itu. Tegaro nomor di menutupan kata. Ketika kita berwudu tidak berbicara. Ya. Walaupun tidak haram, tidak ada ulama satu pun mengatakan haram hukumnya berbicara ketika wudu. Cuma ada yang mengatakan makruh. Makruh di sini adalah tidak afdal. Karena itu akan berpengaruh. Apa yang dibicarakan pada saat itu akan berpengaruh ketika kita sholat. Dan ada yang perlu kita yang nggak biasa, terkadang kita lupa. Maka di Nabi Muhammad SAW ini kita majin na pasuk ujinik na inap pana baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha syaa. Ni gini tahu majene na napasukui jenek na inap pana baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Apa kata Rasulullah? Futihat lahu abwabil thamaniya abwabil jannah. Riukarni rialena arwa baban surga. Yadkhulu min ayyiha syaa. Dia memasuki terserah pintu yang mana dia suka. Itulah doa setelah wudu. Iya biasa dipandangin ke Bapak Ibu. Pura mas ini biasa dik na dibaca yo. Padahal itu sangat luar biasa pahalanya di hadapan Allah. Jadi yang pertama. Yang kedua, cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi gangguan-gangguan ketika kita sholat. Ketika kita mendengarkan orang azan, kita mengikuti apa yang diucapkan oleh muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iza sami'tum an-nida nareko mengkalingai tawibang an-nida panggilan azan itu faqulu mithla ma yaqulu muazzin. Puadai pada toha agana puadai muazzin itu. Ya. Kecuali hayya 'alas shalah wala quwwata illa. Tapi ketika subuh tadi as-shalatu khairu minan naum itu namanya at-taswib. At-taswib itu adalah pengulangan pengumuman. Ya. Shalatu khairu minan naum. Telu pendapat. Engkau mengatakan pada aga napoe tebange. Shalatu khairu minan naum. Sebab lagi dia berpedoman kepada hadis itu tadi. Apa yang diucapkan muazzin itu juga diucapkan. Pendapat yang kedua mengatakan puade sadaqta wa barakta. Ya, ini yang sering kita ucapkan. Ada juga yang mengatakan
Pendapat ketiga, ucapkan la haula wala quwata illa billah. Karena kenapa? Nasabak dek gaga ule kemauan tak, tidak ada daya dan upaya kita kecuali izin Allah. Joka masa baca subuh itu izin Allah. Tidak ada ya kita. Nah, jadi ini tidak bisa juga menjadi persoalan dalam masyarakat kita. Sebab sunnah. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, menurut ulama kita, lisan mengucapkan, hati yang mengingat. Makanya ketika kita sholat itu, bacaan-bacaan sholat itu, bukan dalam hati, diucapkan ya sedikit keras, tapi yang penting tidak mengganggu orang yang di sebelah. Nah, sama lagi teman-teman lebih kung hadir, Bapak Ibu, biasa tuh ibu-ibu, sebelum mas sempajang, na sampai tigerumun rukunci lemari. Ya. Tapi sana takbiratul ihram, Allah Akbar. Oh, iya saya nagul kasih. Yang biasa. Ya. Ketika di dalam hati saja kita mengingat itu bacaan-bacaan itu, terkadang kita menghayal. Apalagi nareko misalnya imam tak sholat subuh Jumat malam biasa imamnya khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan tak. Ya. Makanya ya kita ucapkan dengan lisan. Ya. Sekira-kira ini bawa mengkelingai, tidak mengganggu orang yang di sebelah. Ya subhanallah. Alhamdulillah. Sami'allahu. Dan yang terakhir Bapak Ibu adalah tahu makna apa yang kita ucapkan. Ya. Bukan menerjemahkan, tetapi tahu maknanya. Apa makna yang kita ucapkan. Bagaimana caranya? Ya banyak membaca, banyak belajar. Sekarang ini luar biasa sumber pengetahuan, tinggal kita yang tidak mau untuk. Jadi Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang mudah-mudahan kita semua kita berusaha melaksanakan ibadah kepada Allah, sholat kepada Allah, ya, dan kita minta mudah-mudahan sholat itu sempurna dan insya Allah diterima oleh Allah, dan insya Allah kita akan menuju kepada Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Terima kasih. Billahi taufiq wa rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi